Bismillahirrahmanirrahim. Di pembukaannya saya ingin sampaikan sebuah dialog terjadi antara seorang syekh di Timur Tengah. Terjadi perdebatan dengan seorang pastor Nasrani. Pastor itu naik di podium lalu yang ditanyakan oleh dia, dia mengatakan, kenapa kalian umat Islam melarang memakan babi dengan alasan salah satunya babi itu makan kotoran. Jadi babi itu subhanallah kalau dihidangkan kotoran manusia dengan makanan yang enak, dia pilih makan kotoran gitu ya. Jadi memang lebih ke situ. Sementara kalian memakan ayam, ayam juga makan kotoran. Terus yang kedua, kalian melarang umat kalian untuk menyembah berhala. Gak boleh sembah patung. Tapi kalian semuanya sujud menghadap Ka'bah. Kiblat ini ya. Sementara Ka'bah itu batu juga. Bedanya ini bentuk rumah, itu bentuk singa, ini bentuk apalah gitu ya. Maka syekhnya menjawab tentunya dialog ini, pembicaraan ini. Dia mengatakan, kalau yang pertama berhubungan dengan masalah kenapa kami tidak memakan babi dan kami makan ayam, maka beliau minta agar panitia mendatangkan 3 ekor babi dan 3 ekor ayam. 2 jantan, 1 betina. Ternyata salah satu permasalahan babi itu bukan hanya sekedar makan kotoran. Sekarang penelitian terbaru juga membuktikan ada cacing pita yang berbahaya sekali. Bisa mematikan bagi manusia di tubuh babi tersebut. Ada efek yang lain. Kita kalau konsumsi daging hewan, sebenarnya sadar tidak sadar ada beberapa karakter atau sifat yang bisa tertransfer. Ya. Sehingga tidak semua hewan dihalalkan. Semua hewan buas yang bertaring tidak boleh makan. Karena ada sifat buasnya. Ya. Sapi, kambing, ya, unta, ini hewan-hewan yang bisa hidup sama manusia. Tidak mudah emosi gitu ya. Ini ada pengaruhnya. Ternyata babi itu punya efek secara kejiwaan dan ada karakternya. Yaitu dia mematikan sifat kelaki-lakian. Ya. Sehingga di syekhnya ini minta didatangkan 2 jantan 1 betina. Ternyata babi itu punya, waktu itu ya begitu dialognya terjadi. Babi jantan ini kalau mau menggauli babi betinanya, maka dia saling merangsang jantan sama jantan dulu. Sehingga yang terangsang lebih dulu itu yang menggauli si betina. Itu yang terjadi. Maka setelah selesai dilihat oleh orang-orang, kata syekh yang sudah lihat ini, silakan turunkan, naikkan ayam. Kalau ayam beda, jantan sama jantan bersaing, yang menang akan mendapatkan betina itu. Bukan mereka saling merangsang. Dan setelah dia mendapatkan betina itu, dia akan menjaganya. Dia tidak akan membiarkan disentuh oleh jantan yang lainnya. Nah seperti itulah kurang lebih. Maka kata syekhnya, inilah perbedaan antara kami sama kalian. Kalian seperti babi itu, kami seperti ayam itu. Dan memang saya waktu sampaikan ceramah ini, ternyata ada satu teman kita peruqyah di Indonesia ini yang sangat terkenal juga, menceritakan pada saya. Dia bilang, Ustaz ceramah antum itu tuh saya dengarkan, saya coba praktekin ke salah satu jemaah yang sedang saya ruqyah. Jadi ada satu keluarga suami istri minta diundang beliau ke rumahnya, kemudian meruqyah. Nah, waktu di ruqyah itu, ada hal yang mengganjal bagi teman si peruqyah ini cerita sama saya. Kemudian dia bilang sama bapak itu, Pak, bapak ini makan babi ya? Dia ngomong gitu. Dia muslim. Sempat dia terdiam sejenak, dia tunggu istrinya keluar dari ruangan, baru dia mengatakan, iya Ustaz. Kenapa Ustaz bisa tahu? Ternyata sebelum ruqyah istrinya sudah cerita. Istrinya mengatakan, Ustaz tolong dinasihatin suami saya karena dia ada masalah kejiwaan. Dia setiap kali mau menggauli saya, maka dia sering meminta saya untuk memanggil teman dia juga. Supaya 2 laki-laki untuk 1 perempuan. Gitu ya. Dan itu yang terjadi. Kata istrinya, saya selalu menolak dan ini tidak masuk akal. Karena laki-laki itu bukan suami dan tidak ada juga poliandri dalam Islam. Karena itu si teman peruqyah ini mengatakan, saya tanya sama bapak langsung, bapak makan babi ya? Dia tunggu istrinya kalau dia mengatakan iya. Kata peruqyah ini, subhanallah, saya sudah tahu itu karena bapak maunya kalau menggauli istrinya mendatangkan temannya. Jadi dia memang menghilangkan rasa kecemburuan seorang laki-laki dari pengaruh daging itu. Itu salah satu efeknya. Jadi Islam tidak mengharamkan sesuatu pasti punya hikmah. Dan ini surveinya gitu ya. Kemudian masalah yang kita titik beratkan poin kedua, masalah kiblat. Maka kata syekhnya, kami umat Islam adalah kaum yang beriman kepada Tuhan Allah. Dan kalian orang Nasrani tahu siapa itu Allah. Tuhan yang diyakini pencipta alam semesta ini. Orang Nasrani juga yakin itu.
Kami ini adalah orang yang sangat patuh dengan Tuhan kami Allah. Masalah kami sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena ada perintah Allah. Kalau perintah Allah sujud ke laut, kami sujud ke laut. Ke pohon, kami sujud ke pohon. Tapi bukan karena bendahnya. Tapi murni karena perintah Allah. Jadi menghadap kiblat ini bukan karena Ka'bahnya. Umar bin Khattab, ini sudah selesai tadi dialog itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdiri depan Hajar Aswad di musim haji. Orang lagi rame kayak sekarang ini, Masya Allah, orang lagi pergi haji. Semoga Allah terima haji mereka tentunya ya. Bagi yang Allah amanahkan untuk berangkat dan yang belum berangkat semoga Allah mudahkan satu waktu insya Allah. Yang jelas Umar bin Khattab di musim haji karena beliau orangnya tinggi besar. Jadi kebanyakan orang lebih pendek dari Umar karena dia tinggi sekali. Dan dia bicara menghadap Hajar Aswad memperdengarkan ke orang-orang sambil mengatakan, hai Hajar Aswad, saya benar-benar tahu kau hanya batu biasa. Kalau bukan saya melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Maksudnya Hajar Aswad jangan berlebihan. Cium pun karena ada perintah agama. Bukan karena batunya, karena ada perintah agama. Gitu kan? Ini poinnya. Maka kita perlu garis bawahi kiblat ini kita muliakan karena memang ada perintah agama. Ya, makin kita muliakan karena memang kiblat, maka makin baik gitu ya. Di antaranya hal-hal yang dijaga adalah kalau berdoa. Mana kiblat, menghadap kiblat. Karena memang ibadah, doa itu ibadah. Maka ibadah sangat baik kalau kita bisa menghadap kiblat. Doa itu bagian juga mirip dengan sholat. Karena sholat itu definisinya secara etimologi adalah doa. Gitu kan? Maka usahakan menghadap kiblat. Usahakan menghadap kiblat. Tentu ada adab-adab yang lain. Misalnya kalau kita dalam kondisi memungkinkan untuk menutup aurat, tutup aurat. Ya, itu jauh lebih baik. Tapi ada keadaan-keadaan mungkin yang tidak boleh kita lakukan walaupun tidak tutup aurat. Di saat misalnya ibu lagi santai di rumah, hanya pakai baju rumah, terus kemudian tiba-tiba mendengar ada tilawah Al-Quran tentang surga. Kan sunnahnya kita mohon surga. Atau kita dengar tentang neraka, kita berlindung dari api neraka misalnya. Nah ini boleh kita lakukan walaupun kita sedang tidak tutup aurat. Yang penting intinya ada pakaian gitu ya. Atau mungkin orang akan terjadi interaksi biologis. Dan kita di saat melakukan biologis tersebut merasa ini adalah ibadah. Ada sunnah Nabi SAW membaca terutama bagi kaum laki-laki. Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Maka ini dibaca memang orang interaksi biologis kemungkinan besar tidak berbusana. Maka ini dibolehkan. Tetapi secara umum lebih baik kita menjaga adab-adab ini. Ya.